Hello everyone, welcome back to FPLS 3 Bola, powered by AIM Production. Gimana game week 5 kemarin? Low scoring game week, rata-rata cuma 44 poin. Wow. Kenapa bisa low scoring game week? Ya ini karena seperti yang sama-sama kita tahu ya, bahwa aset-aset populer ini ada yang haul, tapi haulnya juga nggak gede-gede banget. Kemudian bahkan ada yang tiba-tiba blank. Solly March, Pervis Estupinan, Alexander Isak, Ben Chilwell blank bukan karena nggak main, tapi dia karena masuk sebagai sub, kemudian dapat yellow card 0 poin. Nggak akan menjadi auto sub ya karena problemnya mungkin sama terhadap semua tim yang ada di FPL ya, termasuk tim-tim para admin di FPL S3 Bola ini. Problemnya yaitu ketika aset-aset populer tadi nggak main ya kan, mungkin kita punya sekitar 2 atau bahkan 3 pemain yang nggak main tadi ya, Stupinan, March, Chilwell yang 0 poin ya kan, Martinelli, Isak, dan bench yang kita miliki pun ternyata nggak strong gitu atau nggak main juga, kayak Baldock, McAtee, Holgate gitu kan. Ya itu ya akan ya menjadi masalah gitu kan, seperti yang terjadi di week ini gitu kan. Oke, nggak lama-lama kita langsung langsung masuk ke tim S3 Bola. Oke, tim S3 Bola dapat 48 poin dengan total poin sekarang 278. Not bad, tapi nggak terlalu bagus juga sih 48 poin. Ya, so-so lah, average, di atas average 4 poin. White, Saka, Salah, Haaland, Areola. Ini semuanya hasil ya. Kemudian yang blank ada Chilwell, Van de Ven, Rashford, bisa Mitoma, sama ada Anderson. Ini sebenarnya penyelamat juga nih di tim S3 Bola. Kenapa? Karena 3 poin ini berarti sih untuk low scoring game week kemarin ya kan. Dan Anderson tiba-tiba main setelah 5 week, dia menjadi starter di week kemarin nih. Oke. Nah, gue di sini sebagai yang highest di antara para admin, highest lagi, mendapat privilege untuk melakukan 1 transfer atau 2 transfer karena tim S3 Bola ini kemarin di menghadapi week 5, Ko Evan sebagai highestnya nggak melakukan transfer ya, save transfer. Jadi sebenarnya punya 2 transfer, 2 free transfer, tapi kayaknya gue cuma bakal make 1 free transfer aja deh. Kenapa? Karena yang pertama, tim S3 Bola ini merepresentasikan ya kita, FPLS 3 Bola. Jadi bukan timnya Zo, timnya Tony, bukan timnya Evan, tim Nathan, tim Kevin, bukan. Yang merepresentasikan tim S3 Bola ya ini. Jadi nggak mungkin gue hancurin tim S3 Bola ini dengan transfer gue yang aneh-aneh ya kan. Yang kalian tahu sendiri lagi, mana tiba-tiba bisa ada Ryan Ait-Nouri nanti di tim S3 Bola, kan aneh banget. Gue gak mau hal itu terjadi, makanya gue cuma pakai 1 free transfer aja. Yang kedua, kenapa gue sisain 1 free transfer lagi untuk besok, karena tim S3 Bola belum pakai chip wildcard ya kan. Dan spoiler alert, mungkin rencananya tim kita akan melakukan wildcard di week 8, 9, 10, antara week-week itu ya kan. Ya mungkin sebelum melakukan wildcard mau gambling, karena game week 7 ada double game week ya kan. Walaupun gak terlalu menarik sih Luton Town sama Burnley. Ya Luton, Burnley, tapi Luton menghadapi Burnley dan menghadapi Everton yang mungkin punya chance lebih ya. Kalau Burnley kayaknya no hope banget karena lawannya Newcastle. Kita bahas itu nanti. Kita bahas soal double game itu nanti. Nah kan, tapi untuk sekarang
Eh, gue masukin Holgate menggantikan gue masukin Botman menggantikan Holgate keluar ya kan, karena tadi problemnya tim S3 bola ini yang pertama adalah benchnya mati, benchnya nggak cukup kuat untuk cover. Ya jangankan nggak cukup kuat, main aja nggak ya kan, benchnya mati merah nih, Holgate sama McAtee. Jadi ketika ada momen-momen kayak tadi tuh, kayak game week 5 kemarin nih, rotation risk, ya nggak ada yang ngisi. Sayang gitu kan, daripada 0 poin lagi. Oke, yang merah-merah harus kita buang dulu nih ya kan, karena kemarin sayang banget Chilwell sama Estupinan dan nol. Oke, kenapa Botman sebenarnya ini mau gue bahas juga dikit, bahwa untuk menghadapi game week 6 besok ya kan, budget terbatas di tim S3 bola. Jadi mungkin Holgate cuma bisa naik untuk pemain di bawah 4,8 kalau nggak salah ya. Nah, kenapa Botman? Sebenarnya gue punya 3 kandidat. Yang pertama adalah Malo Gusto, yang kedua ya Sven Botman, yang ketiga adalah salah satu dari back Luton Town yang akan double game week di week 7 besok. Nah, kenapa gue masukkan nama Malo Gusto di sini? Karena ternyata sejelek-jeleknya Chelsea yang kita tahu ya, lagi jelek banget nih Chelsea sekarang performanya ya kan, ternyata guys top 14 ya dari last 5 game week, top 14 dengan XG concede terkecil atau paling bagus, artinya dia di-expect untuk kebobolan paling kecil: Manchester City, Arsenal, Newcastle, Chelsea. Nah ini nanti akan dibahas selanjutnya juga, bahwa Chelsea ini XG concede-nya berbanding terbalik banget sama XG mereka ya. XG mereka juga sebenarnya itu gede banget XG-nya, tapi baru 5 gol ya. Sementara kalau nggak salah mereka juga untuk XG concede-nya itu kecil, 4, 5, tapi mereka juga baru kebobolan 5 gol. Itu keren ya, berbanding terbalik dengan attackingnya. Nah, itulah kenapa yang menarik di tim Chelsea saat ini aset-aset defendingnya selain Chilwell. Bercanda. Ya Chilwell juga kalau dapat kesempatan main masih oke, dia juga defender, dapat clean sheet point kalau Chelsea clean sheet tetap. Tapi ya untuk dengan harga yang lebih tinggi dan ada rotation risk kayak kemarin, mungkin gue lebih milih Malo Gusto untuk saat ini dibandingkan dengan Chilwell. Apalagi khususnya untuk tim S3 bola ya, karena budgetnya terbatas. Oke, kemudian Sven Botman adalah Newcastle. Sebetulnya Newcastle adalah salah satu alasan kenapa di week ini, spoiler alert lagi untuk beberapa menit ke depan, ada 2 admin kita yang melakukan wildcard, karena week ini adalah fixture swing pertama ya, dan tim to targetnya itu nomor 1 adalah Newcastle. Untuk game week 6, 7, 8 itu mereka fixture-nya bagus banget, dan sayang banget kalau kita nggak double atau bukan triple aset Newcastle menurut admin Zo dan admin Tony. Nah, Botman lagi-lagi kemarin menjadi pahlawan sih buat yang punya Botman. Kemarin 9 poin, tinggi banget untuk di game kemarin ya. Itu tinggi banget 9 poin dari Sven Botman yang sebenarnya dia kuning loh, tapi dia tiba-tiba main. Ini kebalikannya dari Estupinan sama March yang nggak kenapa-napa, tiba-tiba setelah match baru keluar kuning. Aneh, Botman ini kemarin kuning ya, tiba-tiba main dia. Oke lah, kita ambil Botman. Kemudian yang opsi terakhir sebenarnya defender Luton, bebas pilih antara Amari Bell, Kabore atau Anderson. Week besok melawan Wolves,
nggak terlalu susah juga, kita masih bisa mengharapkan clean sheet point tuh masih ada sedikit harapan lah. Dan kemudian ya tadi di game week 7 mereka akan double, jadi buat yang mau maksimalin double game week-nya si Luton mungkin bisa punya 1 atau 2 player ya kan, ya dari week ini kalian tabung karena lumayan masih make sense sih kalau kalian masang Amari Bell lawan Wolf, mungkin akan dapat clean sheet pointnya mungkin karena XG-nya Wolf juga termasuk di bottom half of the table ya kan, nggak tinggi. Tapi ya itu untuk tim S3 bola rasanya udah cukup. Lanjut kita ke review dari masing-masing admin. Oke, yang pertama dari gue sendiri 60 poin, total poin 304. Ya kalau di antara para admin sebenarnya masih peringkat ketiga sih, cuma karena highest game week 5 kemarin. Hasilnya lumayan asik sih. Gabriel, Rian, Gusto, banyak yang hasil lah pokoknya, banyak yang hasil. Yang fail di tim gue cuma Madison, Mitoma, sama Matt Turner nih blank, tiga-tiganya. Ya, nah gue punya masalah. Sebenarnya masalahnya pertama bench, Baldock itu udah get bench, sama Alexander Isak playing time sama hasilnya juga makin menurun nih. Ini harus diganti sama Callum Wilson menurut gua. Apalagi tadi favorable fixture-nya Newcastle. Ya, nah menghadapi fixture sunyi Newcastle besok, ini tim gua. Terus sebelah sini sih, sebelah sini. Nah, gua ambil Leno sama Areola. Ya, backnya ada Botman, Walker, Malo Gusto, Tim Rem sama Anderson. Kenapa Tim Rem? Karena sebenarnya Tim Rem penyelamat juga sih, di penyelamat gue yang bikin gue highest di week kemarin tuh. Gue tukar Botman jadi Rem, ya kan, turun sih, tapi alhamdulillah thanks God Remnya masih hasil. Jadi dari 9 poin gue tukar jadi 8 poin. Ini kesalahan gue kemarin juga, week kemarin ya. Dan gue minus 4 untuk ngeluarin Joao Pedro yang ternyata main dan gol. Jadi Taiwo Awoniyi hasil juga sih, tapi cuma assist ya kan. Jadi gue minus 4 untuk ngeluarin pemain yang harusnya dapat total 16 poin. Gue cuma dapat 5 tambah 8 13 poin dan minus 4. Terus banget. Tapi anyway, tim Rem tetap ada di tim gue karena Fulham juga XG concede-nya ada di top half, ya 10 teratas, di luar top 4 sih. Kemudian gue ambil Barnes, Mbumo, Mitoma, Salah sama Madison. Untuk 3 depannya gue percaya Wilson akan starter dan hasil lebih besar dari Isaac untuk beberapa week ke depan ya. Dan duo Haaland Alvarez ini kayak is a must juga ya kan. Dua ini tuh kayak udah nyaman banget lah kalau punya dua ini. Ownershipnya juga gede ya. Gue mainin 3-4-3, kapten nanti Haaland. Lanjut kita ke timnya Tony dulu karena dia juga wildcard ya kan. Dan ternyata guys mirip banget tim gue sama timnya Tony ya. Kipernya sama persis, dia ambil Leno sama Areola. Strikernya sama persis, Wilson, Alvarez, Haaland ya kan. Backnya hampir sama, dia ambil Botman, Trippier, Walker, Estupinan sama Mary Bell. Kemudian midnya sedikit beda, dia ada JWP, Salah, Mitoma, Andreasnya Fulham sama Brian Bumo ya kan. Nah di sini sebenarnya udah kelihatan ya guys, maksudnya template itu udah terbentuk ya. Ini kita bikinnya nggak sambil diskusi sendiri-sendiri, gue bikin sendiri, Tony bikin sendiri, dan ternyata pemain yang kita ambil ini mirip guys. Jadi memang udah template-nya seperti itu ya kan. Dan sama di sini juga Tony
memanfaatkan wildcard ini, momentum wildcard ini untuk triple Newcastle, karena tadi fixture Newcastle 3 week ke depan, minimal 3 week ke depan mereka bagus. Dan pada saat video ini di tag ya, itu Newcastle udah melakukan pertandingan UCL menghadapi Milan. Sebagai fan Newcastle, gue kecewa banget dengan attack potensinya Newcastle kemarin. Jelek banget, hampir gak bisa masuk final thirdnya Milan. Tapi defendingnya Pope, Schär sama Botman ini mereka bertiga lah yang bikin Newcastle bisa nyuri poin di kandang Milan. Dengan atmosfer kurva sud ya, kalian datang sebagai underdog yang udah 20 tahun gak masuk ke UCL, 3 orang ini penyelamatnya untuk defense. Keren banget sih menurut gue kemarin pertandingan Milan sama Newcastle untuk mereka bertiga. Salut. Oke, lanjut. Di sini Pak Tony ambil formasinya harusnya mungkin 3-4-3 juga ya harusnya. Ya, dan kemungkinan pemain yang mainnya juga akan mirip nih sama tim gue tadi. Untuk kapten Haaland sih harusnya, nggak ada opsi lain ya. Dan di sini mau di note juga bahwa Salah kayaknya agak menjadi is a must juga. Salah is a must karena top 4 team dengan XG involved terbesar ya dari 5 match terakhir itu City, Brighton, Liverpool, Chelsea. Kita bahas Chelsea di sini. Liverpool masih konsisten, XGI-nya XG involved, artinya goal plus assist-nya, XG goal plus XG assist-nya itu masih paling besar Liverpool ya kan. Jadi somehow Liverpool ini harusnya diharapkan menjadi tim yang high scoring, 2 gol, 3 gol ya kan, dan aset utamanya adalah Salah. Nah, Chelsea ini XG involve-nya dari 5 match paling tinggi keempat, 10,64. Bayangin 10,64. Jackson atau Nkunku ya? Jackson itu XG-nya hampir 4 XG. Golnya berapa? 1. Underperform banget ya. Bahkan ada trivia dikit nih bahwa kemarin pertandingan Chelsea melawan Bournemouth, di mana Bournemouth bukan tim yang top XG concede, bukan, itu berakhir dengan skor 0-0 ya. Skor 0-0 pertama setelah 46 match dari awal pertama kick off Premier League musim ini sampai kemarin 90 menit panjang Chelsea lawan Bournemouth, itu baru ada 1 skor 0-0 dipecahkan oleh Chelsea sama Bournemouth. Boring banget nontonnya kemarin kayaknya. Gak tahu sih, sorry gue gak nonton juga Chelsea sama Bournemouth, tapi bukan fans gue ya. Kemudian untuk XGI yang tinggi juga masih dipegang oleh Tottenham, Aston Villa, Brentford. Itu kalau untuk mau cari opsi lainnya. Tapi Tottenham gak terlalu disarankan. Fixturnya ke depan untuk 2 match ke depan, 3 match ke depan nih gak terlalu favorable, ketemu 2 tim besar sama seperti Arsenal ya kan. Bahkan mereka akan saling lawan, Tottenham lawan Arsenal ya. Jadi mungkin kita akan menghindari itu dulu. Oke, lanjut ke timnya Evan. Nah, timnya Evan ini safe transfer. Timnya Evan safe transfer. Jadi mungkin idenya adalah mau maksimal timnya sekarang nggak terlalu kenapa-napa ya. Week kemarin kecil karena emang sial aja, tapi timnya sebenarnya aman banget, nggak kenapa-napa. Dan Evan mungkin nggak mau gegabah ya, karena dia masih ada di top 100k, top 200k gitu. Dan dia butuh transfer ini mungkin untuk beberapa week ke depan ya kan. Jadi dia main aman dulu nih, safe transfer, timnya nggak kenapa-napa ya, jangan diapa-apain,
kalau nggak nanti malah kenapa-napa. Ya itu aturan kita dari musim lalu, dari 2 musim lalu, 3 musim lalu. Tim nggak kenapa-napa, jangan diapa-apain. Oke, di sini kapten harusnya nanti Evan tetap obvious ya, Haaland sih, tapi let's see, final update nanti akan ada di Twitter seperti biasa. Oke, lanjut timnya Nathan. Timnya Nathan ini sudah melakukan transfer juga dari Tonali yang merupakan CMF lebih ke DMF ya, yang tak kenapa week pertama hasil, tapi rasanya itu cuma keberuntungan karena Tonali ini jarang sekali menyentuh final third lawan sih sebetulnya. Ditukar sama, dan kemarin juga Tonali nggak main kemarin. Ditukar sama JWP karena JWP memang statnya bagus dan orang-orang ambil dia meskipun lawan Liverpool besok. Tapi ya mungkin JWP akan menemukan cara untuk return ya, dari set piece, entah dari scrimmage depan gawang ya kan. Tapi JWP ini adalah salah satu pemain yang gue benci banget karena bisa tiba-tiba hasil gitu, mau lawan tim gede mau lawan tim kecil bisa hasil JWP ini. Ya kan, jadi ya it's okay ya, karena masalahnya Tonali juga salah satu masalah sih. Cuma untuk timnya Konatan ini sebenarnya masih ada beberapa masalah juga yang harus diselesaikan. Yang pertama Holgate, TAA sama Mubama jadi bench juga ini 0. Kalau menurut gua ini benchnya 0 poin. Jadi ketika ada salah satu pemainnya yang nggak main 0 ya siap-siap aja mungkin Konatan. Yang terakhir kita masuk ke timnya Kevin. Timnya Kevin ini apa ya? Gue nggak bilang ini newbie mistake sih, karena banyak di pro player juga sebenarnya yang masih melakukan ini. Yaitu kalau menurut gue itu ambil pemain yang bukan key player dari si tim itu. Ya, yang pertama itu Grealish bukan key player saat ini ya, bukan key player City. Jadi sayang banget kalau masukin Grealish, apalagi harganya Grealish nggak bisa dibilang murah, bukan enabler gitu kan. Yang kedua adalah double dev Spurs. Nggak salah, gua nggak bilang nggak boleh double dev Spurs, boleh, semua orang bebas melakukan permainannya sesuai apa yang dia inginkan. Cuma balik lagi, vokal poinnya Spurs bukan di defense ya, dan double defense Spurs ini agak terbilang sia-sia sih, karena kemungkinan untuk 2 poin plus 2 poinnya lebih besar daripada kemungkinan dua-duanya clean sheet gitu. Salah satu sih cukup menurut gue. Banyak beberapa tim yang XG concede-nya dan memang hasilnya pun lebih bagus dari Spurs untuk hal defending. Tapi it's okay, kita akan coba perbaikin ini nanti ya. Nah, Kevin juga udah melakukan transfer, membuang masalahnya, membuang Martinelli menjadi Salah. Banyak banget duitnya dari Martinelli ke Salah, anjir. Banyak banget duitnya. Oke. Timnya berarti harusnya yang start akan ada Martinez, Tupinan. Nah ini udah masalah juga, Ben White akan ketemu dengan Udogie plus Romero ya kan. Dan gue sih nggak melihat akan ada skor 0-0 atau akan ada salah satu tim yang kosong aja, itu gue nggak melihat. Mungkin skornya 2-1, 2-2, 3-2, 3 sama, bisa jadi high scoring game, high scoring match juga nih. Karena memang XG kedua tim ini, XG dan XG involve-nya itu besar ya kan. Jadi focal point mereka bukan di defending tapi di attacking. Let's see, ini cukup gambling ya buat Kevin nanti. Semoga hasilnya bagus. Di tengah sekarang udah kelihatan makin bagus juga, Foden, Salah, Mitoma, Mbeumo,
semua masih aset populer, ownership tinggi. Untuk sekarang main shield dulu, ini bagus nih buat Kevin, kita main shield dulu. Kita merangkak dulu pelan-pelan nih, jangan langsung cari diferensial terus berharap langsung naik roket, jangan. Kita mainnya pelan-pelan dulu, ini bagus. Dan untuk depannya masih Haaland sama Wisa ya. McAtee, kenapa sih pada beli McAtee kemarin? Ya McAtee juga harus diganti nanti secepatnya, mungkin pada saat wild card ya. Nah kurang lebih gitu sih guys, pembahasan review dan pembahasan strategi dari para admin S3 Bola. Ya di sini gue cuma mewakilkan aja apa yang mereka sampaikan di grup internal kita. Kan kita punya grup untuk diskusi FPL juga ya. Gue menyampaikan ini dan kurang lebih seperti itu. Tapi kalau memang ada yang kurang jelas mau ditanyakan, of course bisa di kolom komentar nanti di bawah, atau bisa DM Instagram, di Twitter X sekarang namanya ya kan. Dan final update tim juga nanti akan kita update mungkin di Twitter seperti biasa, di X seperti biasa ya. Gitu aja guys, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Oke, thank you, bye.